guys. Halo. Halo. Welcome back with us BPJS Kesehatan Pematang Siantar. Yang mana seperti biasa kita akan menemani teman-teman sobat JKN dalam 1 jam ke depan. Oke. Iya, tutup ya bang. Sorry ya bang. Bentar bang. Karena hari yang spesial ini teman-teman, kita juga punya bintang tamu dan host spesial nih. Oke. Host baru nih bang. Yes, kenalan dulu Ya, dong. kenalan dulu dong ini. Ya. Bisa kita mulai dari perkenalan host dulu ya. Oke, boleh dong. Oke, perkenalkan saya Arif. Seperti biasa mungkin teman-teman udah tahu. Udah tahu pasti. Nah, jadi yang mau dikenalin nih satu lagi nih. Ya, boleh kenalin dikit Kak. Halo teman-teman sobat JKN, saya Maisa lagi. Halo Kak Mai. Ya, Kak Mai ini untuk saat ini mungkin ke depan bakal sering nih Bang jadi host. Ya kan Kak? Mantap. Iya, jadi buat teman-teman yang sering mantengin pasti Nantinya bakal kenal. ya, nantinya bakal mulai sering nih ketemu ya. Nah, ada juga nih bintang tamunya. Ya, siapa itu Boleh Bang Erik? tahu, Oke. apa? Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Erik. Saya adalah PTT Rehab di BPJS Kesehatan Pematang Siantar. Jadi PTT Rehab itu adalah pegawai yang memang khusus untuk mendaftarkan program cicilan teman-teman. Jadi jika teman-teman punya tunggakan mau dicicil, itu bisa daftar sama saya, bisa ke kantor langsung atau bisa Cek barcode di sebelah scan barcode. sini. Ya. Itu dia. Nah, jadi teman-teman, kita udah ada host baru nih Bang Arif. Iya, benar. Jadi harapannya pertanyaan teman-teman pun juga semakin banyak. Yes, benar. Iya. Karena kemungkinan bakal dibacanya tuh lebih besar, Bang. Iya, Iya kan, betul, Bang? betul, Nah, betul. jadi buat teman-teman yang belum kejawab nih pertanyaan-pertanyaan seputar JKN bisa langsung di spam-spam aja di kolom komentar kita ya, guys ya. Ya, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama nih, Bang. Apa itu Bang Arif pertanyaannya? Bacakan Bang Arif. Belum Belum. ada, Bang. Oke. Mungkin kita mau kenalan dulu nih, Bang, sama produk-produk yang ada di Mobile JKN. Oke. Sebelumnya Kak Mai udah pernah download Mobile JKN belum? Sudah. Sudah dong, karena manfaat dari Mobile JKN juga banyak banget ya, Betul Kak. teman-teman, jangan lupa download. Iya, dan itu gratis loh. Iya, Bisa jadi- didapat di Play Store dan juga App Store, gitu ya. Betul. Jadi di sana banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman manfaatkan. Iya, salah satunya apa tuh, Bang? Mulai dari melihat keaktifan kepesertaan, Bisa. masih aktif nggak, itu bisa lihat dari situ. Benar. Bisa lihat tunggakan juga bisa rubah alamat atau tambah anggota keluarga juga bisa. Juga bisa. Rubah kelas juga bisa. Nomor antrian juga bisa. Jadi banyak manfaat dari aplikasi Mobile JKN. Jadi Iya. teman-teman, apalagi nih teman-teman nih, ini kan lagi live nih. Teman-teman download aja aplikasi Mobile JKN. Jadi jika ada yang bingung mau ditanyakan, pas banget tanyakan aja di live ini. Yes, benar banget. Oke teman-teman, jadi ayo di spam aja karena pertanyaan teman-teman nantinya akan kita jawab. Benar banget. Bang, boleh jelasin sedikit nggak, Bang, tentang apa itu yang namanya rehab? Ya kan, Kak? Oke. Bingung banget nggak sih, Kak? Aku juga baru nih bang. Iya, Oke, siap, boleh siap. nggak, Kak? Akan Bang, saya kasih tahu. sampaikan terkait rehab. Jadi rehab itu teman-teman sebelumnya bukan rehab yang teman-teman bayangkan ya. Nah, jadi rehab itu adalah rencana pembayaran bertahap. Itu adalah program cicilan dari BPJS Kesehatan yang mana adalah sebagai solusi bagi teman-teman yang memiliki kendala tunggakan penyelesaian sekaligus bisa dicicil. Nah, jadi di program rehab ini teman-teman bisa menyicil fleksibel. Fleksibelnya bagaimana? Teman-teman tuh? bisa mencicil bulanan, mingguan, bahkan harian. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja gitu. Berarti udah mudah banget ya, Bang? Mudah. Banyak keringanan-keringanannya Betul. ya. Berarti nggak memberatkan ya kan Nggak bang? berat. Betul. Jadi program ini adalah sebagai solusi buat teman-teman. Jadi kalau masih bingung terkait rehab, tanya-tanyakan aja, akan Yes. saya jawab. Benar, gitu ya teman-teman. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan nggak nih Kak dari sobat JKN ini? Ada nih Oke, pertanyaannya. Dari siapa tuh, Kak? Dari Kak Cinta. Apaan tuh, Kak? Pertanyaannya, Kak, alamat kantornya di mana ya? Mana ya, Oke, Pak? untuk alamat kantor kita di Pematang Siantar itu ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, teman-teman. Jadi mudah kok dicari, Udah. gitu aja. Tapi kalau pelayanan kita nggak di sini lagi. Betul, ya, tapi kalau pelayanan khusus di Pematang Siantar itu pelayanan di Ramayana, Mall Pelayanan Publik lantai 3, teman-teman. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi nih bang Apa nih. tuh, Apa itu? Dari Kak Z. Z, apa tuh Kak? Bang, kalau mau pindah vaskes gimana ya caranya? Gimana tuh bang? Aduh, gampang banget Harus datang ke kantor nggak, Bang?
nggak perlu Kak. Nggak perlu ya? Jadi sebenarnya mau tahu Kakak jawabannya apa? Download aja aplikasi mobil JKN Kak. Jadi di aplikasi mobil JKN itu kita bisa pindah Vaskes. Nah atau kalau Kakak belum ada aplikasi mobil JKN bisa melalui Pandawa di 0811 165 165. Gitu. Iya, gitu ya. Lebih mudah ya bang, gak usah datang ke kantor. Betul. Nah, tapi ketika teman-teman ingin rubah Vaskes, dipastikan dulu Vaskes mana yang menjadi tujuan. Karena untuk rubah Vaskes itu hanya bisa 3 bulan sekali. Gitu. Jadi jangan sampai salah pilih Vaskes. Pilihlah Vaskes di yang paling dekat. Iya benar. Gitu. Ya, selanjutnya nih Bang. Kak, ada juga pertanyaan nih dari Kak Anas. Bang, gimana caranya mendaftar BPJS Kesehatan? Gimana tuh Bang? Oke, untuk mendaftar BPJS Kesehatan mudah banget. Bisa melalui Pandawa juga bisa teman-teman. Nah, jadi biasanya syarat yang diminta itu dilampirkan itu adalah KK, terus juga buku rekening atau buku tabungan gitu teman-teman. Yes, benar itu yang banget. diminta. Jadi dipersiapkan aja syarat-syaratnya. Berarti orang kakak-kakak gak usah datang ke kantor. Betul. Iya, Di benar. mobil JKN aja. Mobil JKN bisa dari Pandawa dari juga bisa. Pandawa bisa juga ya Bang? Pandawa bisa. Bisa ya? Ais. Karena moto kita apa Bang Arif? Mudah, cepat, setara, dan solutif. Solutif. Iya, jadi kalau disingkat tuh jadi Moceseso. Iya, mantap Iya, banget. iya, Nah, jadi benar. nih, ini kan kakak tadi yang nanya pendaftaran baru. Coba aja kak, coba dibuka dari BPJS Pandawa, dari WA Pandawa, ikuti langkah-langkahnya. Kalau ada yang bingung, tanyakan di grup. Bahkan nih Bang, bahkan nih Kak, kalau misalnya teman-teman lagi nonton nih, Ya. nonton live, kita bisa juga ada buat form yang di kiri bawah itu. Ah. Jadi itu bisa juga buat teman-teman mau registrasi pendaftaran Bang. Oh, bisa, Bang, ya? Iya. Ah. Jadi nanti teman-teman isi aja formnya, nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman jelita kita. Mantap sekali. Jadi Mudah semua banget. mudah banget. Mudah banget. Karena moto kita apa Bang Arif? Mudah, cepat, setara, dan solutif. Itu Benar, gitu ya. Ada lagi nih bang, ada Apa cerita itu? lagi. Apa itu? Kak, kalau mau ke Ramayana, minta tolong daftarin sekalian, ajarin cara rehab boleh? Wih, boleh dong, Boleh boleh dong. dong. Nah jadi gini kak, jadi kalau kakak sudah daftar, udah login mobil JKN, untuk program cicilan itu gampang kak. Jadi kakak sudah buka nih aplikasi mobil JKN, nanti di situ ada pilihan menu rehab, rencana pembayaran bertahap. Tinggal kakak klik aja, ikuti aja syarat-syaratnya. Mudah kok kak, nggak susah. Seperti itu. Jadi kalau nanti ada kendala, coba aja atau kakak boleh boleh scan barcode ini, Yes, isi benar. aja apa yang diminta, nanti akan saya edukasi terkait rehab. Mudah banget. Nah, Untuk jam operasionalnya kapan tuh Bang? untuk jam untuk jam operasionalnya itu di hari kerja dari hari Senin sampai dengan Jumat. Iya, jamnya dari jam 8 pagi. Bang. Oh, 9 Saya ya? di MPP. Oh, Ini kan di pelayanan publik. oh, Bang. di MPP Iya, ya Bang, dari MPP, jam Bang. 9 sampai jam 15. Iya, benar. Gitu ya teman-teman. Oke. Lagi nggak ada nih Bang yang nanya nih Bang. Mungkin kita mau bincang-bincang sedikit lah nih Kak. Boleh, Bang, boleh. tentang apa ya kira-kira ya? Bebas. Tentang mobile JKN udah terlalu sering. Mungkin kita mau bincang-bincang tentang apa ini? ini Bang. Kita baru aja upload konten loh Bang. Ya, Tentang surat kontrol Bang. Wih. Iya, Gimana, mungkin nih Bang buat Arif? teman-teman yang masih bingung surat kontrol itu apa ya. Nah, tinggal dicek aja tuh di konten terbaru kita. Karena kita selain live Bang, kita juga aktif buat konten-konten harian, mingguan, dan itu kreatif-kreatif Bang. Bisa dari sketsa, bisa dari infografis yang bisa jadi informasi buat teman-teman sekalian. Jadi teman-teman agar dapat update informasi terbaru dari BPJS Kesehatan, Ya. di follow-follow Bang Arif. Iya, boleh. Di Follow-follow, benar. Nanti misalnya di follow bakal dapat informasi-informasi. Betul, betul. Iya. Nah, Bang Arif, kalau terkait ini banyak sebenarnya yang ditanyakan Bang Arif. Apa Kalau itu, Bang? terkait loker Bang Arif. Itu Oh gimana, Bang iya, Arif? terkait loker sendiri Ya. nih teman-teman, fun fact nih teman-teman ya. Kak Mai ini baru aja lewat loh Pak. Wih. Iya, dia dari magang Kemenaker sebelumnya. Nah, jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan, boleh nggak Kak dikasih tipsnya gimana caranya biar bisa gabung jadi keluarga besar di bidang kesehatan. Gimana itu Kak? Nih aku Iya. punya tips nih teman-teman. Apa itu Kak? Aku kan baru bergabung di BPJS Kesehatan. Ya, yes. Aku daftar dari Magang Hub. Jadi buat teman-teman semua yang nunggu loker, Magang Hub batch 2 bakal buka nih teman-teman. Yes, benar. Kemungkinan teman-teman menjadi salah satunya bagian dari keluarga BPJS Kesehatan Itu dia. juga. Benar. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan, mending nih
kita saranin buat teman-teman misalnya nih dia udah ada instansi-instansi yang diincar gitu kan bang. Ya. Nah di follow aja tuh akun officialnya. Salah satunya misalnya teman-teman mau bergabung di BPJS, di follow aja akun official kita di BPJS Kesehatan _RI. Betul. Karena di situ pasti akan dikasih tahu bang. Mantap. Jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan dan bisa bergabung, jangan lupa follow dan update terus informasi-informasi ya. Oh, udah ada nih bang nih. Iya Pak, iya Kak, apa tuh Kak? Dari Kak Fatimah. Fatimah Az-Zahra. Kak, kalau mau buat BPJS umum, anak dihitung dari umur berapa bayarnya ya Kak? Oke, jadi kalau untuk itu bayi baru lahir itu tagihannya akan mulai terhitung semenjak dia lahir. Nah, kalau bayinya lahir di atas 2018 itu tagihannya mulai terhitung. Misalkan lahirnya di bulan April. Nah, mulai dari bulan April itu mulai dihitung tagihannya. Seperti itu ya Kak ya. Yes, benar. Oke. Berarti umurnya 6 tahun Bang. Berarti dia terhitung sejak Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Iya, sekarang Oke. udah 6 tahun. Berarti dia 2019 Bang. 2019. 2019 Nah, lahirnya. berarti itu sudah ditagih. Iya. Tagihannya mulai muncul itu semenjak bayinya lahir. Itu waktu dibayar dia harus bayar 6 tahunnya atau ada diskon Bang? Kalau itu dibayar hanya 24 bulan maksimal Kak. 24 bulan. Jadi enggak 6 tahun itu ditagih Enggak ya Bang? Dia maksimal 24 bulan. Seperti itu. Itu berarti walaupun nih Bang misalnya dia baru diaktifinnya itu nanti di 10 tahun ke depan dia tetapnya bayar Tetap 24 bulan yang dihitung. Gitu ya Bang. Semoga terjawab ya Kak Fatimah. Ya. Oke, tadi Bang ngomong-ngomong tentang konten perkontenan nih Bang. Ya. Jadi buat menurut Abang nih Bang, next bakal kita buat konten tentang apa nih Bang? Nah, kalau menurut saya Bang, konten yang di up itu, kalau menurut saya nih Bang ya, Ya. yang cocok itu adalah tentang BPJS, konten BPJS yang jenisnya PBIJK atau PBIJK ya, Bang? Iya Bang, Ya. jadi biar masyarakat tahu nih, nah kayak mana yang masyarakat yang awalnya BPJS-nya mandiri bisa beralih itu gimana syarat-syaratnya, dan juga misalkan BPJS-nya udah ditanggung pemerintah nih tapi non aktif, nah itu gimana langkah-langkahnya biar diaktifkan lagi. Menurut saya itu penting sih Bang, itu kok menurut saya. Karena Kak Mei, rupanya banyak banget nih masyarakat yang masih nanya tuh gimana caranya pindah nih dari yang BPJS bayar menjadi yang gratis. Bagaimana cara bayar cara pindahin dari BPJS biasa ke BPJS pemerintah gitu. Untuk prosedurnya sendiri untuk di Pematang Siantar gimana Bang? Nah, kalau terkait hal itu, untuk teman-teman yang di Siantar ya biasanya itu tetap kembali ke coba dilapor dulu ke kelurahan setempat, atau kantor desa setempat, karena dari mereka nanti didata. Nah, atau bisa juga pengajuan nanti ke dinas sosial juga bisa. Cuman nggak ujuk-ujuk teman-teman ajukan ke dinas sosial langsung dialihkan, enggak, itu ada ditunggu lagi entah beberapa bulan. Berarti dia bertahap ya Bang? Bertahap. Oke. Jadi nggak langsung aktif pada saat itu. Seperti itu Bang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Ya, jadi teman-teman kalau masih ada yang bingung terkait BPJS Kesehatan, coba ditanya-tanyakan aja di live ini. Yes. Gitu. Kalau ada yang nanya nih Bang, itu barcode buat apa Bang? Wih, Buat apa sih Bang? jadi barcode ini teman-teman, ini barcode bukan sembarang barcode. Barcode bukan Iya. sembarang barcode. Aja ya. Aduh, barcode aja. Ini barcode bukan sembarang barcode. Jadi barcode ini adalah sebenarnya solusi buat teman-teman semua. Teman-teman ada tunggakan nih, bingung nih, kayak mana nih mau menyelesaikan tunggakannya ya kan? Karena membayar sekaligus terkendala. Nah, solusinya ada di barcode ini. Barcode ini. Iya, jadi isi aja teman-teman barcode-nya, apa syarat yang diminta diisi, nanti akan saya hubungi langsung teman-teman untuk mengedukasi terkait program cicilannya. Berapa bulan yang bisa teman-teman ambil, terus juga per bulannya teman-teman mau yang berapa, itu nanti akan saya edukasi. Pasti ya Bang? Pasti, Bang. Pasti. Benar-benar ajaib berarti ya. Betul. Oke, selanjutnya. Baru aja tadi abang jelasin. Ya. Ada yang nanya nih bang, Kak, bagaimana cara ngaktifin BPJS kalau sudah nunggak? Nah, Mana tuh Bang? sebenarnya Kak kalau mengaktifkan BPJS yang Sudah Sudah nunggak nunggak. bang? nggak gampang, apa itu? Dibayar. Tunggakannya. Nah, Iya juga sih Bang. Benar. Berarti dibayar kontan tuh Dibayar pasti aktif. Pasti aktif, Oke. pasti aktif. Cuman dilihat dulu kepesertaannya apa. Misalkan ini non aktif nih. Non aktifnya itu karena tunggakan. Itu kan berarti BPJS-nya mandiri.
Nah, ketika peserta telah menyelesaikan tunggakannya, BPJS langsung aktif gitu. Tapi biasanya kan kalau yang BPJS nggak aktif ini kan banyak faktor bang. Ya, Bisa benar. aja awalnya dia dari perusahaan udah nggak ditanggung lagi. Bisa jadi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, teman-teman bisa urus untuk dialihkan kembali ke yang mandiri gitu. Nanti ada masa tunggunya 14 hari atau langsung aktif begitu. Gitu ya bang. Nah, perbedaannya apa yang 14 hari sama yang langsung aktif? Apa, Bang? Kalau yang langsung aktif itu nanti ada tagihan menggulung. Jadi misalkan nih BPJS teman-teman yang ditanggung perusahaan itu sudah nggak ditanggung lagi sejak bulan Januari 2026 misalkan. Nah, rupanya di bulan Agustus ini teman-teman mau urus lagi ke yang mandiri tapi langsung aktif. Nah, itu bisa. Cuman teman-teman harus membayar tagihan dari bulan 1 Januari 2026 sampai dengan bulan ini. Begitu. Iya. Tapi kalau teman-teman nggak mau bayar yang tagihan menggulung itu, tunggu aja yang 14 hari. Iya, itu berarti nol bang. No, cuma nanti bayar Oke. iuran pertama, baru langsung aktif. Ke depannya bayar iuran seperti biasa. Seperti itu. Berarti dikasih 2 pilihan ya bang? Iya, dikasih 2 pilihan. Oke. Ada lagi nih yang nanya nih bang. Apa nih. tuh? Ya, Kak. itu. Kalau pindah dari PBI ke Mandiri Hmm. harus ke cabang atau bisa lewat JKN nih? Kak? Waduh, miskomunikasi nih kayaknya nih. Itu bisa dilakukan di mobil JKN. Malah gampang bang sebenarnya kan. Gimana Iya. tuh caranya Gimana? bang? Nah, jadi sebelumnya itu bisa di aplikasi mobil JKN dan di Pandawa. Pandawa bisa juga ya Bisa bang? bisa juga. Nah, jadi nanti kalau Pandawa itu apa bang? Pandawa itu adalah kanal teman-teman bisa melakukan pendaftaran BPJS di sana. Dari WhatsApp ya, Bang? Dari WhatsApp. Nah, di situ juga banyak fitur sebenarnya. Misalkan untuk mendaftar program rehab juga bisa dari Pandawa. Untuk cek kepesertaan juga bisa dari Pandawa. Oke. Banyak fungsi Pandawa itu, Bang. Yang untuk pindahin tadi nih bang, Nah, pindahin untuk dari pindahin PBI tadi, Mandiri. oke. Jadi kalau dari aplikasi mobil JKN nanti di situ ada perubahan data peserta. Ada pilihan perubahan data peserta. Jadi teman-teman klik aja itu, nanti situ akan muncul nama teman-teman, terus kelas berapa, terus jenis kepesertaannya apa. Nah, klik aja jenis kepesertaan. Misalkan saat ini jenis kepesertaannya PBI APBD misalkan. Nah, kalau mau dirubah ke yang mandiri, klik itu nanti klik mau dirubah yang mana, mandiri. Nah, pilih aja yang mandiri. Nanti di situ akan muncul pilihan lagi itu tadi yang 14 hari atau yang langsung aktif seperti itu. Tinggal ikuti aja langkah-langkahnya, gampang kok, nggak susah kak. Berarti mudah banget ya bang? Mudah banget, mudah banget. Itu mudah kalau kakak udah ada aplikasi mobil JKN, tinggal ikuti aja langkah-langkahnya, mudah gampang kok. Tapi kalau belum ada aplikasi mobil JKN mungkin masih ngambang. Iya benar. Makanya nih buat kakak-kakak dan abang-abang semua yang di dalam ini yang mau nanya-nanya, download dulu mobile JKN. Iya, ya. benar. Jadi sambil buka aplikasi mobil JKN sambil nanya di live ini, makin mudah memahami fitur-fitur di mobil JKN. Misalnya nih bang, udah download ya kan, mau cobain, bingung nih, gimana nih bang, tekan apa? Nah, tinggal dikonfirmasi aja nih. Konfirmasi. Tinggal di komen-komen langsung disimulasi langsung sama bang Eri. Bang, udah login ini, tapi kok nggak ada OTP masuk ke nomor handphonenya? Nah, tanyakan aja di live. Tanyakan aja. Tanyakan aja. Yang penting download aja dulu. Download aja dulu. Benar. Betul. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi nggak nih kak? Ada nih dari Bang Usman Dimas. Ya. Kemarin saya pembayaran BPJS yang pertama tanggal 20. Untuk bulan depan tanggal 1 apa tanggal 20? Oke banget. Jadi begini, kalau untuk pembayaran itu biasanya kami sarankan paling lama itu di tanggal 10. Tanggal 10 paling lama setiap bulannya. Kalau mau lewat nggak apa, asal jangan lewat bulan. Nah, jadi kalau di bulan ini teman-teman bayar di tanggal 20, bulan depan dibayar di tanggal yang lebih cepat, lebih baik Arif ya kan? Enggak. Jadi nggak masalah, intinya jangan lewat bulan atau jangan mepet di akhir bulan. Misalkan di bulan ini terakhir tanggal 31, teman-teman bayar tanggal 31. Nah, itu tidak disarankan teman-teman. Gitu. Kita juga udah kasih fitur loh bang, Ya, apa itu, fitur untuk Bang? meminimalisir kelupaan kita ini tadi Iya, bang. betul. Namanya manusia bang, Betul. Tidak luput dari rasa lupa. Betul sekali, Benar kan, Bang bang. Arif. Kita ada fitur yang namanya itu auto debit. Auto debit, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung kepotong otomatis di Betul. tiap tanggal yang ini ya, Dipilih. yang udah dipilih. Benar. Jadi teman-teman aktifin aja auto debitnya biar tiap bulannya terpotong otomatis di rekeningnya. Yes, benar bang. Betul. Berarti disarankan paling lama tanggal 10 ya Bang? Tanggal 10 setiap bulannya. Benar. Catat ya teman-teman. Aja teman-teman. Tanggal 10. Oke. Oke, selanjutnya nih bang, ada dari Kak A. Iya, banyak aja.
Kak, kalau kita mau buat BPJS anak, umurnya udah 8 tahun, apakah sudah langsung ada tunggakannya, Bang? Oke, jadi kalau umur 8 tahun. 8 tahun tadi kan 2019, 2017 berarti Bang. 2017 2017 ya, 2017 itu tetap kalau 2017 ya. 2017 itu ya kalau 2017 enggak ditanggung tuh Bang. Iya, karena 2018 Iya, ya kalau dari Perpres itu ya, Bang. Itu. Jadi coba diaktifin aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya dari Kak Nian Ciciemo nih, Kak. Iya, apa itu? Cara mengaktifkan BPJS yang sudah tidak aktif kayak mana, Kak? Oke. Kayak mana, Kayak Bang? mana? Kayak mana? Jadi dilihat dulu nonaktifnya karena apa nih Kak? Iya. Nah, itu tadi yang sudah kita sampaikan. Kalau nonaktifnya karena tunggakan, BPJS-nya mandiri udah diselesaikan ya tunggakannya, maka langsung aktif. Nah kalau misalkan nggak aktifnya karena sudah nggak ditanggung perusahaan lagi, misalkan, nah diurus aja untuk perubahan jenis kepesertaan menjadi yang mandiri, bisa dari aplikasi mobil JKN juga bisa. Bisa juga. Seperti itu teman-teman. Nah kalau tadi misalkan karena tunggakan nih nonaktifnya nggak bisa pula nih menyelesaikan sekaligus, lagi-lagi solusinya dicicil di program rehab rencana pembayaran bertahap teman-teman. Bisa didaftar melalui aplikasi mobil JKN dari Pandawa atau scan barcode ini. Scan barcode ajaib ini ya, Bang? Benar. Barcode Ini ajaib. barcode bukan sembarang barcode. Iya. Itu dia. Bukan pantun, Bang? Bukan. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak kira-kira nih? Ada nih dari Bang Usman Bang Dimas. Usman yang tadi ya? Cara pindah pembayaran dari bayar biasa ke auto debit gimana nih Bang? Oke. Tadi ada fitur baru katanya Iya. gimana Nah, tuh? sebenarnya auto debit ini bukan fitur baru, Iya, teman-teman. Jadi auto debit ini sudah dari kemarin sudah ada. Nah, tapi kalau untuk teman-teman mau mendaftarkan auto debitnya sebenarnya bisa dari aplikasi mobil JKN. Bisa ada banget. fitur daftar auto debit. Nah, atau teman-teman bisa daftar auto debit di bank terkait. Seperti itu. Mudah banget ya Bang? Berarti Mudah. Mudah banget ya? Mudah karena moto kita apa Bang Arif? Mudah, cepat, setara dan Solutif. Itu dia. itu dia. Kayaknya harus bagi-bagi Bang. Kenapa, Mudah, Bang? cepat, setara, solutifnya barengan. Oke, boleh, Ya. boleh. Boleh Bang? Boleh, Boleh Kak? boleh. Ya, coba ya. Karena moto kita apa? Mudah, Cepat. Setara solutif. Itu ya. Oke, selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Kakak Rudin 73 nih Bang. Ya, apa itu? Bang, alamat kakak dan KTP pindah. BPJS saya apakah harus dipindah alamatnya juga ya? Oke, nah jadi kalau untuk BPJS yang mandiri sebenarnya kalau mau dirubah lebih baik juga Bang, Iya, ya. benar. Nah tapi kalau untuk mau dirubah vaskesnya di daerah yang dekat dengan domisili kakak saat ini juga bisa gitu. Nah pasti lagi-lagi gimana cara rubah vaskesnya Bang? Iya. Lagi-lagi bisa dirubah vaskesnya dari aplikasi mobil JKN teman-teman. Aplikasi mobil JKN. Iya betul. Jadi coba Mudah banget. di download dulu teman-teman gitu. Jadi biar nanti diikuti, ada yang bingung tanyakan aja ke live ini karena kami sangat menunggu pertanyaan teman-teman. Iya benar. Itu dia, Bang, ya. Semakin ditanya semakin Dijawab. Dijawab. Iya. Benar. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? ada nih Bang dari Misri. Bang Mistri. mau tanya nih, kalau BPJS hilang bisa dibuat lagi apa enggak ya Bang? Waduh, BPJS-nya hilang, Bang. BPJS-nya hilang. Iya, Bang. gimana tuh bisa hilang Bang? BPJS belum hilang teman-teman. Iya, tenang, Jadi kalau teman-teman. di Siantar teman-teman datang aja ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Di Iya. sini BPJS-nya masih ada teman-teman. Iya. Nah itu dia. Mungkin yang dimaksud kartu. Oh kartunya Oh, mana? iya. Nah gini, jadi kalau kartunya hilang sebenarnya Kak nggak masalah sih sebenarnya aman Iya. karena sekarang berobat itu sudah bisa dengan KTP saja teman-teman. KTP bisa ya, Bang? Bisa dong Bang, bisa. Nah tapi kalau teman-teman masih ngotot nggak enak berobat pakai KTP nih Bang. Iya. Nah, aku maunya yang kartu Kartu BPJS. real. Nah teman-teman bisa download aja aplikasi mobil JKN. Di sana ada kartu digital lah teman-teman. Ada ya, Bang? Gitu. Kalau nanti pun teman-teman mau cetak sendiri kartu digital lah juga bisa Bang. Juga bisa. Iya, jadi Bisa. gampang teman-teman. Karena moto kita Mudah, cepat, setara, dan solutif. Itu dia teman-teman ya. mantap. Apalagi nih Bang, pertanyaannya Bang. Oke, selanjutnya ada juga nih Bang, pertanyaan dari Kakak Rudin 73. Terima kasih orang baik, infonya sehat semua kita ya Bang. Ya, amin. Semoga sehat, amin. Semoga Bapak sehat juga. Oke, selanjutnya Kak, ada lagi Kak? Misri nanya lagi nih Bang, Oh, apa katanya buat BPJS untuk anak syaratnya apa aja Bang? Apa aja Oke. tuh Bang? Coba, Jadi Bang, biasanya ambil. kalau anak bayi baru lahir itu sudah didaftarkan kian Bang ya di tempat. Iya, biasanya gitu, Bang. Nah, ya cuman kalau belum
nanti bisa didaftar ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Itu bawa aja akta lahir, bukti lahirnya, terus kakak, begitu teman-teman. Gampang kok, gampang. Yes, benar. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya memang udah lahiran di rumah sakit yang bekerja sama BPJS pasti Pasti ada didaftarin. daftarkan seperti Ya. itu. Dan mungkin nanti bakal diupdate untuk nama si bayi sebelum 3 bulan ya Bang. Betul. Biar langsung ikut ke pesertaan si ibunya teman-teman ya. Oke, selanjutnya dari Kak Dia Hasibuan 27 nih Pak. Aku harus ke BPJS atau ke banknya kalau nggak terdebet sementara saldonya ada. Oke. Mana tuh Bang? Jadi teman-teman, sebenarnya kalau terkait auto debit itu ya kan, tadi ada beberapa kemungkinan kenapa tidak terdebit. Nah, biasanya salah satunya itu saldo tidak cukup atau saldonya ada tapi pas-pasan teman-teman. Nah, coba dipastikan lagi apakah memang saldonya itu ada, berlebih atau pas-pasan gitu. Karena kalau pas-pasan tetap nggak terdebit biasanya Bang, karena kan di bank itu ada minimal berapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman kalau memang kakak ada saldonya cukup tapi nggak terdebit, coba dikonfirmasi terlebih dahulu ke bank terkait. Ke banknya berarti ya Bang, bukan ke BPJS. Coba dikonfirmasi dulu ke bank terkait kenapa tidak terdebit padahal saldonya ada, seperti itu. Itu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya ada lagi nggak nih Kak? Dari Kak Siti nih, Siti Hafiz nih kayaknya. Kak, saya dapat BPJS dari pemerintah, Ya. tapi pas dicek nggak terdaftar, itu gimana ya? Mohon dijawab. Ya, nggak terdaftar ya, berarti nggak terdaftar BPJS-nya tuh gimana nih Kak? Coba dijelaskan dulu. Nggak terdaftarnya maksudnya masih yang mandiri kah atau bagaimana gitu? Mending dipastikan dulu nih, Iya. sekarang ini sedang di segmen apa? Iya. Dengan cara mudah banget Bang. Bisa Gimana, dari Bang? mobil JKN, Mobil JKN bisa juga Kak dari Pandawa Kak. Wih, Dari WhatsApp bisa juga. Atau misalnya yang hobi teleponan bisa juga dari care center kita 165. Bisa Betul. juga. Jadi tinggal disesuaikan ya teman-teman. Jadi coba dipastikan dulu Kak gitu. Iya. Selanjutnya, Kak ada juga nggak pertanyaan nih Kak? Dari Kak Hilda. Kak Hilda. Kak, kalau mau beralih dari BPJS bayar mandiri, Iya. karena sebelumnya ditanggung perusahaan, itu gimana ya? Gimana? Berarti Gimana dari sebelum tuh, Bang? sebelumnya di Awalnya perusahaan ya mandiri, Bang. Sebelumnya di perusahaan. Ya. Terus dia mau ke mandiri. Oke, Iya, baik. baik. Jadi untuk mengurus peralihan itu teman-teman lagi-lagi sebenarnya itu dari aplikasi mobil JKN teman-teman. Nah, jadi dari aplikasi mobil JKN kalau teman-teman sudah login, teman-teman tinggal pilih aja perubahan data peserta. Di situ nanti ada jenis segmen pesertanya, teman-teman klik aja ganti menjadi mandiri. Nah, begitu. Jadi nanti teman-teman bisa pilih mau yang langsung aktif atau masa tunggu 14 hari. Begitu teman-teman. Gitu ya? Oh, udah banget ya Bang? Udah. Oke. Selanjutnya Ya, dari Kak siapa nih? Kak Dia Hasibuan 27 ini Bang. Iya. Ini katanya dari banknya emang harus ke BPJS Bang. Jadi bingung ini si kakak. Oke. Saya daftar auto debitnya dari JKN katanya berhasil, tapi waktu masuk tagihan bulan depan malah nggak terdebit. Itu kenapa ya? Oke, Bang? kalau begitu Kak, gini saja. Kalau kakak datang saja ke kantor BPJS Kesehatan, kalau di Pematang Siantar tuh coba kakak datang aja langsung di Jalan Perintis Kemerdekaan. Yes. Nanti akan kita cek terlebih dahulu. Begitu aja Kak. Tidak ada dusta di antara kita. Benar. Langsung Kita diselesaikan cek di terlebih dahulu. tempat. Gitu. Itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Ya. Selanjutnya ada juga nih Kak dari pertanyaan dari siapa nih ya Kak? Kak Lala Bila. Alhamdulillah gimana tuh Kak? Kak, bisa nggak ya bikin BPJS pemerintah dalam 1 hari? Soalnya anak dirawat, apa langsung aktif? Oke, Di jadi situ didaftar, apa langsung aktif Bang? Oke. Iya. jadi Karena katanya Anaknya dikasih lagi waktu 3 3 hari. 3 hari. Oke, jadi begini teman-teman, kalau misalkan urgent pesertanya ya kan Bang ya, urgent nih pesertanya dirawat di rumah sakit. Nah itu bisa sih langsung aktif, cuma nanti ada eviden yang dibutuhkan bahwasanya memang si peserta itu lagi urgent dan membutuhkan perawatan, itu bisa langsung aktif sebenarnya Bang. Oh iya, bisa ya, Bang? Cuman itu tadi nanti ada eviden yang diminta bahwasanya memang si peserta itu lagi dirawat dan urgent. Lagi membutuhkan. Benar sekali. Ya. Oke, berarti seperti itu ya Kak Lala, semoga terjawab. Selanjutnya dari Kak Diah tadi nih Bang. Ya, oh, oke, tetap Bang. harus ke kantor ya. Oke lah, terima kasih ya Bang. Ya, apakah kakak coba aja datang ke sini biar kita cek terlebih dahulu. Semoga nanti ditemukan solusinya. Yes, benar. Semoga terjawab ya Kak Diah. Ya. Selanjutnya Kak, ada lagi nggak nih Kak?
Ada dari Kak Sri Nining Nining. 44. Ya, Ri. Kalau mau cetak BPJS di JKN jadi seperti kartu di mana Kak? Nah, Mana tuh, Kak? kalau itu Kak, Kakak bisa coba cetak di tempat-tempat Fotokopi atau gitu apa ya. itu. Jadi Kakak nanti bisa download filenya kartu digital itu dari aplikasi mobil JKN gitu. Kalau untuk cetaknya di mana itu dikembalikan ke Kakak. Ya, dikembalikan ke Gitu. Kakak. Sebenarnya nggak usah susah ya, Iya, Bang, sebenarnya cetak-cetak, nggak usah tinggal tunjukin ribet-ribet. modal JKN saja. Ya, atau KTP aja udah bisa. Kak. KTP udah bisa ya? Gitu. Jadi berobat cukup bawa KTP aja. Yes. Gitu. Gitu ya teman-teman. Semoga Nah, terjawab. Tapi jangan lupa juga Bang. Apa tuh, Bang? Kalau mau berobat bawa SIM juga teman-teman, karena di jalan nanti kan takutnya. Oh, benar, ya, benar. Jadi jangan hanya Juga ya. KTP-nya aja yang dibawa Kak. Benar. Sip. Tapi kalau dia dibonceng, Bang? Kalau dibonceng ya yang bawa Yang bonceng bawa itu berarti yang harus harus bawa ya. SIM Kak ya gitu. Kalau naik sepeda, Bang? Naik sepeda Ya, kayak ya. mana Bang sakit Bang? Naik sepeda Bang. Itu dia. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan nih dari Kak Ferawati Sidabutan. Ya. Bang, di kartu keluarga istri menjadi kepala keluarga, apakah di BPJS berpengaruh tadinya yang gratis menjadi harus berbayar karena istrinya udah menjadi kepala keluarga? Nah, harusnya nggak ngaruh sih Bang ya. Nggak ngaruh ya, Bang? Nggak ngaruh. Kalau Iya. istrinya jadi kepala keluarga gitu kan. Ya nggak masalah sih Kak, nggak ngaruh sebenarnya Kak. Nggak ngaruh ya, Kak? Nah, tapi intinya kalau Kakak was-was nih kan Bang. Mm-mm. Ngaruh nggak ya? Ngaruh nggak Iya. ya? Cek aja Kak, gimana ceknya Bang? Di mobile JK-nya. Tuh, Udah banget, Kak. Udah banget. Bisa Kalau diakses. hubungi Pandawa bisa juga Bang? Bisa Bisa juga. Cek ke peserta. Nomornya berapa sih, Bang? 0811 8165 165. Itu dia. Mudah banget ya, teman-teman. Karena kita itu sesuai dengan moto kita, Bang. Ya, apa itu? Bang? Oh, apa Bang? Mudah. Cepat. Setara. Dan- Solutif. Itu dia. Udah keren Bang bridging-nya ya. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Ada dari Kak Akila Nafiza. Gila Nafiza, halo Kak. Bang, suami dapat BPJS pemerintah, tapi istri dan anak tidak dapat. Waduh. Bisa nggak didaftarkan anak dan istri ke BPJS pemerintah juga, Bang? Ya, jadi Sama tuh, Bang. memang beberapa peserta juga mengalami hal demikian. Misalkan dalam satu kakak ada 5 orang, yang ditanggung kok cuma 2, 3-nya kayak mana gitu kan. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan kasusnya tadi suaminya ditanggung yang lain enggak, coba aja diajukan ulang aja Bang ya. Iya. Kita mau disclaimer juga Bang, itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan teman-teman ya. Teman-teman. Itu bukan ranahnya BPJS Iya, Kesehatan. jadi Jadi coba diajukan, diikutin aja prosedurnya ya kan Bang. Karena tiap daerah juga punya regulasi yang berbeda-beda. Jadi coba dikonsultasi ke kantor kelurahan terdekat dulu ya kan Bang. Bisa. Oke ya, coba diajukan aja ya teman-teman. Selanjutnya ada juga nih Bang pertanyaan dari kakak user 76 ke banyak nih Bang nomornya. Bang, BPJS suami dari perusahaan. Apalagi tuh Bang? Belum ada Bang ya? Oh, belum ada pertanyaannya. Tapi mungkin nih saya cenayang nih Bang. Bagaimana caranya supaya saya ditanggung sama BPJS suami? Mungkin begitu Bang pertanyaannya. Oh, Karena oke. BPJS suaminya udah perusahaan gitu kan. Tapi dia kok belum masuk gitu ya. Nah, mungkin kalau bisa jadi. terkait hal itu coba nanti diajukan aja ke HRD di perusahaan tempat suami kakak bekerja. Itu aja agar nantinya dimasukkan ke tabungan suami. Seperti itu ya Kak ya. Seperti itu ya teman-teman. Semoga terjawab. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi Kak? Ada dari Kak Anasya nih, Bang. Anasya, apa tuh Kak? Bang, Aduh, kencang banget nih Bang. Antusias sekali nih. banyak yang Iya. bertanya ya, Bang. Oke. Angkat lagi dia. Apa tuh Kak? Bang, saya mau tanya. Saya pakai BPJS Mandiri, tapi udah lama nunggak. Gimana tuh, Bang? Waduh, gimana tuh Bang? Nanti banyak nih pembayaran. Nah, ini dia. Jadi teman-teman nggak usah risau dan khawatir terkait kalau tunggakan misalnya teman-teman menunggak 5 tahun nih misalnya. 5 tahun. Jangan takut 5 tahun itu bakal terhitung teman-teman. Enggak. Jadi yang dihitung itu hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan aja. Benar. Jadi enggak 5 tahun itu terhitung teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa menyelesaikan tunggakannya sekaligus. Itu yang pertama. Kalau mau dicicil juga bisa di program rehab rencana pembayaran bertahap. Bisa didaftar melalui aplikasi mobil JKN dari Pandawa di 0811816565 atau scan barcode bukan sembarang ajaib barcode. di Ajaib. bawah ini. Tuh. Seperti itu ya teman-teman, semoga terjawab. Selanjutnya nih Bang, ada dari Bubuk nih Bang. Wih, apa itu? Bang, saya sudah cerai dan pisah kakak. BPJS saya posisinya non aktif karena di PHK. Tidak bisa dinonaktifkan kah Bang JKN saya?
Gimana tuh, Pak? Kalau non aktif, kepesertaannya pasti non aktif karena sudah di PHK Di itu PHK kan, nih. teman-teman. Nah, tapi kalau mau dinonaktifkan tidak terdaftar BPJS lagi itu nggak bisa, teman-teman. Bisa diaktifkan lagi. Oh, bisa diaktifkan lagi? Bisa. Nah, kalau diaktifkan lagi itu tadi bisa dari aplikasi mobil JKN, teman-teman. Nanti teman-teman rubah aja jenis kepesertaannya, mau yang mandiri lah kan. Dirubah jenis kepesertaannya ke mandiri, nanti teman-teman tinggal pilih mau yang langsung aktif atau masa tunggu 14 hari. Seperti itu, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman. Semoga terjawab. Oke. Selanjutnya, Kak, ada pertanyaan lagi, Kak? Dari Bunda Aprilia. Bunda Aprilia, apa itu? Kak? Bang, nenek saya sudah terdaftar gratis, tapi kakek saya belum. Gimana biar dapat gratis? Nah, Gimana tuh Bang? Itu Kasih Kak. dulu, Bang. Jadi banyak kali pertanyaan tentang ini. Iya, Bang. tentang Oke. bagaimana cara biar ditanggung gratis, bagaimana cara ditanggung sama pemerintah, banyak banget nih, Bang. Iya, nah kalau terkait hal itu coba dikonfirmasi aja Kak ke kelurahan atau desa setempat gitu kan, diajukan ulang aja coba agar nantinya si kakek bisa terdaftar juga Iya. gratis gitu. Kita mau disclaimer juga, Bang, bukan ranah kita juga ya kan, Iya. Bang. Ranah BPJS Kesehatan, teman-teman. Coba diajukan ke pemerintah daerah setempat, bisa mulai dari kantor kelurahan, Iya, kantor desa ya, Kak. Nah, jadi itu tadi teman-teman, bukan ketika nanti diurus langsung dialihkan enggak. Enggak. Jadi ada masa tunggu lagi seperti itu. Ada prosesnya lah ya. Iya, benar. Oke, diikutin aja, teman-teman. Oke. Semoga terjawab. Selanjutnya ada juga nih, Bang, dari Kak Sabrina Hidayana nih, Bang. Ya. Bang, kalau ASN aktif meninggal dunia, apakah mendapat uang duka dari BPJS? Nah, kalau itu tidak ada. Iya, teman-teman. Maaf, teman-teman. Kita dari BPJS Kesehatan tidak ada klaim teman-teman ya. Maaf teman-teman. Karena kita berdasarkan asas gotong royong. Betul. Yang sehat membantu yang sakit Membantu yang dibantu. Oh, dibantu. Oh. Dibantu sama yang sehat. betul. Ya, gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan nggak nih, Kak? Dari Bang Pari nih. Bang Tari. Cara ngurus BPJS gratis anak kedua syaratnya apa aja tuh, Bang? Syaratnya. Oke, syaratnya. Nah, kalau kakak mau mengurus BPJS yang gratis buat anaknya, itu tadi coba diajukan aja ke kantor desa setempat Kak. Gitu. Untuk syarat-syaratnya, coba ditanyakan aja langsung di sana. Seperti itu ya Kak ya. Boleh tuh, Bang. Oke. Ada lagi nih Nah, apa dari itu? Kak Kendra. Sore Kakak, sore juga ya, Bang. Sore. Mau tanya nih, kalau udah lama nggak bayar BPJS, mau di off kan? Apa harus dilunasi ya, Bang? Nah, jadi gini, mau di off kan ya? Mau di off kan, Oke, Bang? sebenarnya Lama saat menggunakan. sebenarnya saat ini pun udah off Kak sebenarnya. Non aktif dia karena ada tunggakannya gitu. Tapi kalau mau di non aktifkannya kakak maksud itu tidak terdaftar lagi BPJS-nya itu nggak bisa. Bisa. Karena setiap masyarakat Indonesia wajib terdaftar di BPJS Kesehatan Yes, gitu. benar. Nah, jadi solusinya itu tadi Kak, ya diaktifkan aja lah Bang. Ya kan, Bang? Iya, benar. Karena sangat membantu ya, Bang. Betul, Yes. betul. Nah, kalau terkendala penyelesaian sekaligus bisa dicicil, Pak. Untuk cicilannya itu bisa daftar di aplikasi mobil JKN, Pandawa atau scan barcode ini. Nama programnya Program Rencana Pembayaran Bertahap atau yang Rehab. disingkat Rehab. Itu dia. Berarti bukan rehab. Bukan rehab yang lain kan, Bang? Iya, Ini rencana pembayaran bertahap ya. Iya. Kalau teman-teman nih, ini rehab nih teman-teman kan. Teman-teman masih di rumah, masih bisa Di rumah, masih di rumah. Jadi ini bukan rehab yang teman-teman bayangkan. Iya. Gitu dia. Ini rehab yang membantu ya. Betul. Oke. Selanjutnya, Bang, Ya. ada dari Kak Adinda Shalom. Ya, betul. Bang, BPJS adik saya nunggak udah 1 tahun. Jika dibayarkan, apakah bisa langsung aktif dan bisa dipakai, Bang? Tergantung Kak, kita cek dulu kepesertaannya. Kalau memang saat ini BPJS-nya mandiri, non aktif karena tunggakan, ketika peserta membayar sekaligus tunggakannya, maka langsung aktif BPJS-nya. Aktif. Mau langsung digunakan berobat, bisa juga gitu. Ya. Jadi dipastikan dulu teman-teman, jenis kepesertaannya saat ini itu apa gitu. Itu ya, teman-teman. Ya, Selanjutnya, Kak, ada lagi, Kak? Dari Bang Ikwan Lubis. Lubis. Bisakah dinonaktifkan BPJS yang sudah lama tak dibayar? Sama tadi Sama, pertanyaannya ya, Bang? Nggak bisa, Nggak teman-teman, bisa, teman-teman. ya. Jadi, teman-teman tetap terdaftar BPJS Kesehatan. Hanya saja saat ini non aktif yang dimaksud itu Status. teman-teman tidak bisa menggunakan BPJS-nya. Iya, status kepesertaannya non aktif gitu. Tapi kalau dinonaktifkan agar teman-teman tidak terdaftar lagi di BPJS Kesehatan, kepesertaannya itu nggak bisa. Ya. Gitu. Itu ya, teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya nih, teman-teman.
Ada juga pertanyaan dari Kak Rizky Ramadan 01. Apa itu pertanyaannya Bang? Sorry Kak, mau tanya Kak, gimana Kak cara menambahkan anggota di BPJS? Soalnya saya baru menikah, baru menikah nih, Kak. Oke, selamat ya Kak ya. Selamat sebelumnya, Kakak. Semoga langgeng pernikahannya Kak ya dan Sama-sama sehat ya. Sakinah mawaddah warahmah. warahmah. Iya. Nah, jadi untuk tambah anggota keluarga Kak, itu pertama diupdate dulu kakaknya yang terbaru. Nah, setelah itu nanti bisa dilakukan penambahan anggota keluarga. Nggak perlu kantor ya Bang Rip. Nggak perlu, Nggak mudah perlu banget. kantor. Gimana caranya itu, Bang? Bisa dari aplikasi mobil JKN teman-teman. Bisa. Atau bisa melalui Pandawa di 0811 8165 165. Mudah banget ya Bang. Mudah berarti ya? banget, jadi nggak perlu ke kantor Kak, karena dilihat ini pun mendung Bang ya. Iya, Iya. mendung. Nah, jadi kakak bisa daftar aja atau urus aja di aplikasi mobil JKN. Mudah banget Gitu. teman-teman. Karena sesuai dengan ini kita Bang, moto kita. Apa itu Bang Rip? Mudah, Cepat. Setara dan solutif. Itu ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang. Ada lagi nggak nih Kak? Ada nih Bang dari Kak Ike. Kak Ike apa tuh? Apa itu? Kak, kalau rujukan di aplikasi JKN bisa ganti dokter nggak? Tapi masih pol yang sama. Nah, gimana itu Bang Rip? Gimana tuh? Nah, jadi teman-teman, Heeh. kalau misalnya Rujukan di aplikasi JKN bisa bisa ganti diganti dokter dokter nggak? Antriannya. Ya, kalau misalnya udah keluar, itu udah keluar belum nomor antriannya teman-teman? Kalau misalnya sudah, itu tidak bisa teman-teman karena sudah tersistem ya teman-teman ya. Jadi harus dibatalin dulu gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya nih, Bang, ada juga pertanyaan tentang dari Kak Nita Sylvia. Ya. Kak, kalau BPJS belum off setelah resign, bisa langsung lanjut pribadi kah atau harus nunggu di off-kan dulu dari perusahaan? Nah, kalau biasanya kan dia dikasih tuh Bang ya 6 bulan ya. Iya. Nah, jadi kalau saran saya ya dibiarkan aja dulu Kak gitu kan, selama masih ditanggung. Nah, setelah itu nanti kalau sudah tidak ditanggung lagi baru dialihkan ke yang mandiri. Dan alihkannya itu mudah banget teman-teman. Mudah banget. Nggak harus datang ke kantor ya kan Bang? Iya, Bisa dari aplikasi Mobil mobile JKN. JKN. Benar. Atau dari Pandawa bisa nggak Bang? Dari Pandawa bisa dong. Bisa ya Bang. Berapa sih Bang nomornya? 0811 165 165. Itu dia. Mudah banget ya teman-teman. Oke, selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi nggak nih Kak? Kak Adinda Shalom tadi tuh nanya lagi tuh Bang di atas. Gimana tuh? Apa tuh pertanyaannya Kak Dinda? Widih. Nih. Itu jika udah lunas seluruhnya, berapa lama tuh Bang baru bisa digunain Bang? Oh, kalau sudah Oke. lunas tunggakannya bisa langsung digunakan sih Kak BPJS-nya gitu kan. Yes. Hanya saja memang. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Jadi kan ketika teman-teman selesai menyelesaikan tunggakan, ini BPJS-nya mandiri nih ada tunggakan, dibayar nih ya kan. Nah, itu ada 45 hari. 45 hari itu adalah masa di mana kalau teman-teman rawat inap itu kena denda 5%. Gitu. Tapi kalau untuk berobat biasa itu nggak kena denda. Denda itu hanya dikenakan untuk khusus rawat inap aja. Oke. 45 hari ya Bang? 45 hari. Jadi kalau kakak udah download aplikasi mobil JKN nih, nah jangka waktu 45 hari itu kakak bisa lihat tuh di info kepesertaannya, bahwasanya masuk ke masa RITL gitu kan di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah itu dia. Jadi kalau selama periode tersebut peserta rawat inap itu akan dikenakan denda. Tapi kalau rawat jalan aman tentram ya Bang? Aman aja. Tetap dilayani seperti biasa ya kan Betul. Bang? Oke. Selanjutnya nih Bang, Kak, ada juga pertanyaan dari Kak YF. Ya. Sore Kak, kalau mau tanya, Kak mau tanya, KTP sama saya kan KTP Medan, udah gitu buat BPJS-nya di Batam. Kalau saya pulang kampung bisa nggak dipakai BPJS-nya? Waduh, bisa dong Kak. Bisa ya, Bang? Jadi kakak nggak perlu balik ke domisili asal untuk berobat. Sementara kakak lagi jalan-jalan atau ke di kampung gitu kan. Tinggal kalau kakak menetapnya hanya sebentar, liburan lah tadi kan, kakak bisa ke Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Iya, benar, Kunjungan Bang. itu 3 kali kunjungan di Vaskes yang sama. Begitu. Jadi nggak perlu kakak pulang balik kampung lagi untuk berobat. Nggak perlu ya, Bang? Perlu. Tetap dilayani. Berarti kalau misalnya nih saya misalnya jalan-jalan nih Bang ke Lombok, Ya, gitu kan, Lombok Bang. ya. Atau ke Bali atau Ya. kemanapun, dan saya butuh nih pelayanan. Ah. Nah, kalau misalnya saya KTP saya tapi KTP Siantar nih Ya. Bang, bisa nggak saya berobat? Berarti bisa, Bisa ya? dong, bisa dong. Malah jauh kali kakak balik lagi ke Siantar ya. Iya, untuk KTP ya Bang. Iya, di sana aja. Bisa. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Ya. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan lagi Kak? Dari Erni Silean.
Oke, mana tuh? Bang, bagaimana nih cara mengecek JKN kita masih aktif atau enggak? Waduh, Gampang gampang. banget, ya, Bang? Yes. Gampang dan gampang jawabannya. Gampangnya gimana? Itu tadi kakak download dulu nih aplikasi mobil JKN Kak. Semua info itu ada di situ. Kalau kak sudah download aplikasi mobil JKN, sudah login, kakak bisa cek di info kepesertaan. Dia Aktif apa enggak ya, Bang? aktif atau enggak gitu. Kalau kakak mau ngecek ada tunggakan nggak nih, berapa tunggakannya, cek di info iuran. Situ semua jelas ada. Banyak banget berarti Bang Banyak fiturnya. banget, banyak banget. Nah kalau udah download nih, bingung nih, tanya dia lagi. Langsung kita kasih arahan. Iya, betul. Gitu ya Bang. Ya. Semoga terjawab. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada juga pertanyaan dari Kak Anto Sagara 97. Ya, itu. Kak, saya BPJS-nya mandiri, punya tunggakan lebih kurang 5 tahun. Ya. Saya mau pelunasan, apakah selama 5 tahun juga yang saya bayarkan Bang? Enggak dong kak. Nah jadi tunggakan itu yang dihitung itu hanya 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Jadi enggak 5 tahun teman-teman menunggak 5 tahun itu dihitung teman-teman gitu. Jadi memang kebanyakan hal ini yang membuat ada sebagian ya. takut Iya, gitu kan. benar. Sampai-sampai untuk cek tunggakan aja nggak berani karena udah Yes. 5 tahun, udah berapa tahun gitu kan. Benar. Tenang teman-teman, yang dihitung itu hanya tunggakan yang 24 bulan plus 1 bulan berjalan aja. Dan itu kita kasih kemudahan juga Bang. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman berat nih membayar kontan selama 2 tahun itu tadi, kita ada namanya program rehab. Benar. Rencana pembayaran bertahap. Iya, jadi teman-teman bisa mencicil tunggakannya. Teman-teman bisa mencicil bulanan, mingguan, harian. Tinggal disesuaikan aja teman-teman. Cara daftarnya gimana tuh Bang? Cara daftarnya bisa dari aplikasi Mobil JKN teman-teman. Yes. Lagi-lagi Mobil JKN. Atau kalau belum sempat download aplikasi Mobil JKN bisa dari Pandawa. Pandawa bisa juga ya Bang? Iya, di 0811 8165 165. Yes, benar. Atau dari barcode ajaib kita bisa nggak Bang? Kita punya barcode aja teman-teman. Di scan aja, isi aja syarat-syaratnya, nanti akan saya langsung hubungin teman-teman. Yes, benar banget. Semoga terjawab ya teman-teman. Ya. Oke, Bang, nggak terasa nih Bang, udah mau 1 jam Bang kita berbincang sama sobat JKN nih Bang. Nggak terasa Nggak banget. terasa loh Bang. Mungkin masih banyak pertanyaan lagi ya, Bang? Iya, jadi buat teman-teman yang biar nggak ketinggalan nih, karena fun fact teman-teman kita dalam 1 minggu itu live bakal 2 kali. Hari apa aja tuh abang-abang? Biasanya tuh di hari Senin dan hari Jumat. Iya, jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan, dibantu follow aja dulu nih. Di-follow aja. Di follow dulu atau dibantu tap-tap layarnya dan dibantu share-share kan Kak? Boleh. Mana tahu nih teman-teman udah kejawab pertanyaannya, tapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari orang sekitar teman-teman belum terjawab. Iya. Jadi bisa membantu nih. Nah, kalau teman-teman pun misalkan nih mau misalkan mau ada yang mau ditanyakan nih, sementara tadi kita kan live di hari Senin sampai hari Jumat. Iya. Ya. Kalau teman-teman di TikTok yang muncul FYP di BPJS Kesehatan yang bukan siantar nggak masalah, nggak masalah. Iya. Sama aja ya, kan, Sama Bang? aja. Jadi nggak mesti teman-teman di siantar lihat live BPJS siantar, nggak mesti teman-teman. Tapi kalau memang mau request nih Bang, Nah, kalau mau request kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman memang mau nunggu BPJS Kesehatan Siantar yang live, nunggu. Bang. Senang hati teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Mungkin sebelum kita tutup Bang, kita mau jawab 5 pertanyaan terakhir ya Bang. Ya. 5 pertanyaan terakhir. Jadi buat teman-teman yang belum menjawab pertanyaannya bisa langsung di spam aja di kolom komentar teman-teman. Jadi bisa kita baca dan bisa langsung kita jawabin ya. Oke, selanjutnya mungkin masuk ke 5 pertanyaan pertama ya Bang. Ya. Oke, dari kakak apa nih? Dari Kak Reni Hera nih Bang. Ya, apa dari itu? Kak Reni. Kak, kalau ngaktifin lagi prosesnya lama nggak? Udah sebulan belum aktif-aktif padahal yang ini. Oke. Gimana tuh? Jadi gini Kak, misalkan nih BPJS Kakak sebelumnya ditanggung perusahaan nih. Iya, benar. Mau udah nggak ditanggung lagi nih kan, kakak mau langsung aktif beralih ke yang mandiri itu bisa. Nah jadi nanti kakak bisa yang pilih non 14 hari, jadi Yes. langsung aktif. Hanya saja memang nanti akan dilihat dulu sejak kapan non aktif dari perusahaan. Nanti ada tagihan menggulung. Misalkan nih BPJS-nya sudah tidak ditanggung lagi oleh perusahaan di bulan Januari 2026. Kakak di bulan ini, Agustus ini, mau beralih ke yang mandiri, yang langsung aktif. Nah itu ada tagihan menggulung dari Januari sampai bulan ini yang harus dibayarkan. Setelah itu BPJS-nya bisa aktif. Tapi kalau kakak nggak mau bayar yang tagihan menggulung tadi, bisa aja pilih yang 14 hari. Gitu. Bukan dari Capster. Oke, selanjutnya nih teman-teman, 4 pertanyaan terakhir nih.
Ya. Dari siapa nih Kak? Dari Kamot Nauli Sidauruk nih Bang. Ya. Cara buat aplikasi BPJS di HP gimana Bang? Gimana tuh, Gimana Bang? tuh Bang? Bisa nggak, Bang? Aplikasi. BPJS. Buat aplikasi Mungkin Bang. daftar deh Bang. Bukan buat aplikasi Bang. Kalau kakak nanya cara daftar aplikasi BPJS ya, nah itu kakak bisa download di App Store ya kan, ya, atau Play Store. Itu nama aplikasinya Mobile JKN gitu. Jadi teman-teman download aja aplikasi Mobile JKN, nanti ikuti aja langkah-langkahnya gitu. Jadi nanti di situ teman-teman diminta nick gitu sih. Udah banget ya Bang. Udah banget. Nanti Alamat email dan nomor handphone gitu ya. Oke, selanjutnya nih Bang, 3 pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Dari Kakak Uul IG NR LDVI. Oke. Tanya nih Bang. Dari Bang misalnya udah resign dan mau aktifkan secara mandiri, harus daftar ke kantor kah Bang? Nggak perlu Bang. Nggak perlu ya Bang? Nggak perlu Bang. Jadi abang bisa beralih ke yang mandiri, itu dialihkan aja dari aplikasi Mobile JKN. Itu tadi intinya di aplikasi Mobile JKN. Jadi nanti di aplikasi Mobile JKN itu ada menu perubahan data peserta. Klik aja itu, nanti ada jenis segmen kepesertaan, teman-teman klik, pilih yang mandiri. Jadi teman-teman, jadi nggak perlu ke kantor. Yes, benar banget. Semoga terjawab teman-teman. Ya. Selanjutnya ada lagi nggak nih Kak? Pertanyaan dari teman-teman Sobat JKN. Oke, dari Kak Bunda Fahri 04 nih Bang. Kak mau tanya, BPJS saya udah nggak aktif, mau diaktifin lagi nggak bisa karena desilnya tinggi, itu gimana ya? Oke, berarti ini BPJS-nya Mau diaktifin ke yang pemerintah mungkin ya Bang? Udah desil tinggi gitu ya. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau begitu, kalau memang teman-teman butuh layanan BPJS kesehatan, teman-teman bisa alihkan ke yang mandiri. Iya. Teman-teman bisa diaktifkan ke yang mandiri teman-teman. Jadi untuk pengalihannya itu tadi dari aplikasi Mobile JKN. Gampang ya Bang. Gampang banget teman-teman. Berarti nggak usah datang ke kantor Nggak Bang. perlu datang ke Nggak perlu kantor. datang ke kantor. Gitu. Oke. Bis. Selanjutnya nih Bang, pertanyaan terakhir nih Kak, ya kan Kak? Oke, apa itu? Pertanyaan terakhir berarti ini harus paling gong ini. Oke. Pertanyaan terakhir ya Bang. Aduh, udah habis nih Bang. Waduh, balik lagi nanya nih. Iya, coba dong teman-teman yang mau nanya, coba di spam-spam. Ya. Satu pertanyaan terakhir nih, spesial nih kita yang jawab akan dari Bang Erik nih. Ya. Atau coba kalau atau untuk pertanyaan terakhir Bang, tapi gimana Bang kalau menurut Abang bagi teman-teman tadi kan kita sudah menyebutkan nih waktu BPJS kita udah kalau udah saya sebutkan pula. Jadi teman-teman kalau yang masih ingat dari kita BPJS kesehatan, coba di-chat aja biar pertanyaan dari teman-teman yang akan kita jawab. Iya, benar Tadi banget. sudah diucapkan berulang kali Bang ya. Iya. Oh, ini ada Bang. nggak yang ingat? Nih Bang. Oh, udah ada. Dari Kak Mamet nih Bang. Pas banget nih Bang. Pertanyaan Apa itu? penutup dan mungkin ini pertanyaan yang paling sering ditanyain sama Sobat JKN. Iya, apa itu Bang? Bang, kalau untuk daftar BPJS kira-kira ribet nggak Bang? Dan gimana Bang caranya? Nggak ribet Kak. Nggak ribet ya? Jadi nih kakak nih sambil lihat live kami nih, kakak mau daftar BPJS itu bisa. Bisa. Nggak perlu. Datang ke kantor. Iya, nggak perlu ke kantor. Jadi bisa dari aplikasi Mobile JKN atau Pandawa, dari Pandawa di 0811 8165 165. Nah, yang diminta itu teman-teman tinggal mempersiapkan aja kakaknya, ya Bang ya. Terus buku tabungan. Itu dia, itu disiapkan saja. Itulah syarat-syarat yang diminta untuk melakukan pendaftaran BPJS kesehatan. Segitu teman. Semoga terjawab teman-teman. Nggak terasa nih Bang, udah 1 jam kita menemani Sobat JKN. Oke. Terima kasih buat teman-teman Sobat JKN yang udah bertanya. Terima kasih buat teman-teman. Kak Mai, terima Ya. kasih buat Kak Bang Erik yang udah bisa menjadi tampangnya pada sore yang berbaik Oke, ini. siap. Mungkin kita akhiri Bang live kita pada sore yang hari ini. Oke. Bye bye. Sampai bertemu di live selanjutnya. Yap.